Terima kasih sebelumnya untuk ujian akhir mata kuliah karakter building warganegaraan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Yohana Sinaga dengan nomor NIM 2702485730 S1 Bisnis Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan judul untuk ujian akhir, yaitu pengurangan bahan sisa dalam proses produksi untuk mendukung tujuan SDG. Nah, sebelum kita memasuki apa saja intinya, apa sih yang melatar belakangi akhirnya kita mencari tahu si pengurangan bahan sisa makanan. Jadi, Indonesia itu ternyata menghadapi permasalahan ketidakcukupan konsumsi pangan. Itu tuh terjadi sebanyak 8,7% pada 2024. Yaitu targetnya itu 5% sebenarnya. Nah, meskipun angkanya selalu menurun semenjak 2022, yang sebesar tuh 10,21%, namun hal ini cukup menimbulkan kekhawatiran dan perlu tetap diperhatikan. Selain jumlah penduduk, prevalensi ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah food loss dan food waste. Jadi itu sampah dari sisa makanan. Nah, ternyata 40% sampah di TP adalah sampah organik, yaitu sisa-sisa makanan. Jadi, berdasarkan informasi Badan Pangan Nasional, angka food loss yang bersumber dari sektor pertanian, rantai pasok setelah panen cukup menurun. Namun, food waste yang berhubungan dengan perilaku atau lifestyle masyarakat sangat berkontribusi. Makanya ada 40% nih sampah di TPA adalah sampah organik. Dan juga perilaku konsumsi berlebihan meningkatkan limbah yang ada di lingkungan. Lalu, apa sih rumusan masalahnya yang ditemukan? Yang pertama adalah mengapa masyarakat cenderung melakukan konsumsi berlebihan tanpa perencanaan. Kedua, bagaimana nih kebiasaan konsumsi masyarakat berdampak pada peningkatan limbah rumah tangga. Dan juga bagaimana peran konsumen dalam menciptakan sistem konsumsi yang lebih berkelanjutan. Dan terakhir itu bagaimana pendekatan edukatif dapat mengubah perilaku konsumtif mahasiswa dan masyarakat umum. Dari rumusan masyarakat ini ada beberapa yang bisa kita tangkap. Jadi kita mencari tahu apa sih sebenarnya isu yang paling dominan atau kebiasaan masyarakat dalam melakukan konsumsi makanan. Nah, ternyata ada beberapa hasil temuan di lapangan. Kita melakukan 3 cara, yaitu lakukan wawancara, itu dengan melakukan wawancara terhadap karyawan di sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi makanan. Tujuan ini kita biar bisa tahu nih informasi dari pelaku kerja yang memiliki peran dalam alur distribusi barang. Yang kedua, observasi. Observasi ke toko retail. Ini tuh dilakukan untuk melihat bagaimana kebiasaan konsumen saya ketika belanja suatu produk. Dan juga observasi langsung ke food service atau pelaku usaha makanan jadi, di mana observasi ini dilakukan pada salah satu outlet di jajanan pusat berbelanja. Nah, dari sini kita temukan hasil lapangan di wawancara bahwa perusahaan dari narasumber itu mereka selalu menjaga keseimbangan supply demand dengan mengurangi limbah dan mencari alternatif kemasan ramah lingkungan. Ya gunanya untuk gampang terurai. Jadi tidak banyak food waste dan juga menjaga permintaan dan penawaran sehingga tidak melakukan produksi berlebihan. Lalu observasi ke toko retail. Nah, di sini tuh konsumsi cenderung membeli barang secara impulsif tanpa perencanaan. Jadi datang ke toko, melihat barang, lihat planogram, banyak produk-produk yang dilihat, lalu ambil tanpa ada perencanaan, jadi impulsif langsung masukin ke keranjang biasanya. Nah, ini kita observasi di salah satu toko retail Circle K Jatinegara. Lalu juga produk makanan dan minuman kemasan sering dibeli dan menjual banyak. Jadi kadang tuh tidak melihat kebutuhan tapi
ada sesuatu yang mereka inginkan, terus mereka beli dengan stok yang banyak. Namun tuh ini beresiko. Jika tidak dikonsumsi, maka akan terjadi kadaluarsa sehingga menjadi food waste. Yang terakhir tadi di food service, observasinya, nah ini cukup menarik bahwa ternyata outlet itu tidak langsung memasak makanannya. Jadi tuh mereka tuh made to order untuk menjaga kualitas dan menghindari limbah makanan. Makanya mereka menggunakan bahan beku sebagai stok sehingga umur simpan lebih panjang dan resiko pembuangan makanan tuh berkurang. Jadi nggak terlalu banyak lah. Nah dari sini ada beberapa solusi yang kita tawarkan sebenarnya. Yang pertama tuh melakukan edukasi konsumen. Nah, perlu kita sadari bahwa kita tuh mesti berkampanye kepada publik mengenai pentingnya perencanaan belanja dan konsumsi bijak. Jadi tidak beli dengan impulsive buying, tapi berdasarkan kebutuhan yang akan mereka nikmati. Terus juga kita perlu juga nih melakukan edukasi, memilah sampah organik dan anorganik. Nah, ini penting karena ini sangat berpengaruh pada daur ulang yang terjadi di tempat sampah. Lalu juga kita melakukan peningkatan efisiensi produksi. Ya, kita mendorong pelaku usaha tuh menerapkan made order. Mungkin beberapa restoran ataupun tempat makan atau disebut juga just in time production untuk menghindari stok berlebih. Atau kalau di beberapa perusahaan pabrik, mereka mesti mengetahui forecast dari data tren penjualan. Pertama itu lebih akurat, kedua tidak ada bahan bahan raw material yang terbuang sia-sia. Jadi penting ini, sekali lagi, tidak merugi tetapi juga tidak membuat limbah. Nah, selanjutnya solusinya itu dengan pengelolaan limbah yang baik. Jadi kolaborasi nih dengan ketiga pihak atau LSM di daerah setempat dengan mengelola limbah organik menjadi pakan ternak bisa, menjadi sesuatu alternatif energi bisa. Contoh, kalau di tempat narasumber tuh bilang mereka budidaya maggot. Nah, jadi itu maggot bisa menjadi alternatif untuk membersihkan limbah. Terus juga mengembangkan inovasi kemasan ramah lingkungan sebagai pengganti plastik sekali pakai. Nah, ini tuh lebih mudah terurai, terus juga tidak langsung terkena dampak pada kerusakan lingkungan. Ini baik untuk keberlanjutan lingkungan. Dan juga yang terakhir tuh kita kerjasama dengan multi pihak. Jadi tidak hanya bekerja sendiri, tetapi bekerja ke beberapa lingkaran lingkungan, bisa jadi pemerintah, pelaku usaha, bahkan masyarakat untuk mendukung SDG 12 ini melalui regulasi kepada beberapa pihak. Jadi kita mematuhi aturan, terus juga memberikan insentif bagi mereka yang taat aturan, gunanya untuk memberikan motivasi dan juga melakukan kampanye bersama. Nah, dari sini ada beberapa hal yang menjadi refleksi pribadi saya. Itu ada dua hal. Yang pertama itu diri sendiri. Jadi itu saya mendapat pengalaman literasi yang baik tentang keberlanjutan lingkungan dan juga kerja sama tim dalam membuat karya ilmiah. Nah, di sini saya juga dilatih komunikasi dan juga koordinasi serta memanage waktu untuk mengerjakan tulisan ini. Nah, di sini saya juga bisa melakukan observasi dan wawancara, mengasah skill analisa saya serta berpikir kritis dalam memberikan tanggapan dan pertanyaan. Dan juga memperkuat tanggung jawab sosial saya dan saya mempunyai komitmen untuk tidak boros atau berkonsumsi itu dengan bijak. Nah, untuk lingkungan, saya memiliki refleksi bahwa food waste itu bukan hanya tanggung jawab si produsen, pengusaha, tapi juga konsumen kita sebagai penikmat. Terus, pentingnya ternyata untuk penerapan prinsip reduce, reuse, sama recycle untuk kesehatan lingkungan kita. Dan terakhir itu, refleksi pribadi saya itu dengan mengajak lingkungan sekitar untuk konsumsi bijak dan ramah lingkungan. Jadi tidak berlebihan, tidak membuang-buang makanan, makan secukupnya, membuang sampah juga pada tempatnya. Oke. Sekian dari presentasi saya dalam ujian akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hana Sinaga, mahasiswa BINUS Online Business Management. Terima kasih banyak.